Di jantung rimba Kalimantan Barat tersimpan pusaka yang lahir dari jiwa leluhur. Bukan sekedar senjata, tapi simbol kehormatan, identitas, dan keberanian suku Dayak. Namanya Mandau. Mandau dipercaya telah ada sejak ratusan tahun silam. Pada masa lalu, ia hadir dalam perang hingga upacara sakral. Bagi masyarakat Dayak, Mandau sebagai lambang dan penanda harga diri pemiliknya. Di Kalimantan Barat dikenal juga yang namanya Mandau. Walaupun Mandau itu sendiri sebenarnya berasal dari Dayak di Kalimantan Tengah, yang kemudian penyebarannya sampai dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena kata Mandau sendiri berasal dari Kalimantan Tengah, yang penyebarannya terbawa oleh para pedagang suku Banjar. Sehingga kata Mandau itu menyebar dan lebih dikenal di masyarakat. Pada dasarnya Mandau sendiri itu merupakan suatu alat yang bagian daripada kehidupan masyarakat Dayak yang biasa digunakan baik itu sebagai pegangan untuk membela diri maupun untuk kehidupan sehari-hari. Jadi itu gambaran dari kata Mandau itu sendiri. Dalam setiap bilahnya tersimpan kisah panjang tentang perjuangan dan kearifan. Untuk di Kalimantan Barat, penyebarannya kata Mandau itu ada di sebagian Kapuas Hulu, bagian selatan, serta Kabupaten Sintang, bagian selatan, sampai dengan Kabupaten Melawi, juga di bagian selatan. Dusun Kecukuh yang berada di Kabupaten Melawi menjadi saksi cerita persebaran Mandau yang ada di Kalimantan Barat. Sejak dari nenek moyang Dayak Randu, turun-temurun hingga kini mewariskan tradisi pembuatan Mandau. Saya tahun 81, saya bikin Mandau. Jadi bikin Mandau itu lihat mereka kan, yang tua-tua kan bikin Mandau, saya lihat. Nah, jadi dari Randu, dari Raja Randu sampai ke kaki nenek saya kan langsung lihat mereka langsung bisa bikin gitu. Pengrajinan saya tuh mulai dari tahun 79. Saya itu belajar dari kakek. Sudah 30 tahun saya buat Mandau sampai sekarang. Dari buat matanya, gagangnya, dan sarungnya. Jadi buat satu Mandau itu untuk mempersiapkan diri. Kalau zaman dulu tuh orang tua tuh kan untuk pakai ngayau, motong orang kan, membunuh orang. Kalau dulu, sekarang bikin Mandau untuk hiasan rumah kan. Tapi oleh karena sekarang tidak ada lagi kayau, maka keturunan kita ini dari nenek kakek kita tuh dialirkan ke anak cucu kita. Maka kami buat Mandau sebaik mungkin. Dulu awalnya saya enggak tarik dengan Mandau. Setelah saya dengar cerita Mandau tuh bisa terbang katanya, bisa ngantu, bisa nyimpan barang katanya di rumah. Itu zaman dulu ya. Jadi saya kepengen
nanya bapak, "Pak, saya mau bikin mandau." "Nggak usah," kata bapak. "Kian sekolah aja." Jadi akhirnya bapak tuh buat mandau, setiap hari aku nengok terus. Diam-diam aku nengok kan. Belajarlah saya tuh berapa minggu saya belajar. Rupa-rupanya saya tahu sendiri bang buat mandau. Kalau tempat kita ini memang dari Raja Randu dulu memang udah pembuat mandau. Memang dari, saya pun nggak tahu abadnya gimana, tahunnya berapa, pokoknya jelas sampai sekarang kita tuh masih melestarikan mandau. Hidup kita sehari-hari pun dari mandau. Di tangan para pengrajin, mandau lahir bukan hanya dari keterampilan, tetapi juga keyakinan. Setiap proses pembuatan mandau dilakukan dengan ketelitian, disertai penghormatan pada leluhur. Marindang anaiku minta disosai abundang nyaman aku ngitungan. Kalau dia membuat mandau itu terutama dipersiapkan tuh bahannya besi. Setelah itu pahat dan juga ada kuningan. Jadi apalagi dengan puputnya, secara dipukul. Kalau yang nempak tuh satu hari itu satu butik. Kita pun namanya main pukul tuh tidak bisa kita hitung. Kalau untuk ngukir, kalau tempat kita tuh kalau yang biasa sehari-harian kita ukir itu enggak main lukis. Itu langsung kita ambil kayu, langsung kita kasih motif. Enggak dimain lukis-lukis dulu, enggak. Kecuali kalau gambarnya tuh dari orang, itu baru kita lukis. Kalau ciri khas kita kan mandaunya Dayak Randu. Kita bentuk mandau kita tuh dia melengkung, dia enggak lurus. Kalau orang Kalimantan Tengah sana tuh dia bentuknya dia lurus. Nah, itu perbedaannya. Dengan motifnya pun hampir sama tapi namanya beda-beda. Ini salah satu contoh mandau yang penuh dengan ukiran. Nah, yang lebih khas lagi adalah di dalam bilahnya. Bilahnya itu untuk mandau yang untuk upacara adat itu biasanya penuh dengan ukiran. Ukiran-ukiran ini melambangkan kesinambungan, kesinambungan dan kemakmuran. Ini sebagai perbandingan antara mandau yang untuk upacara dengan mandau yang sekarang lebih banyak dibuat di daerah Melawi. Dan ini buatan daerah Melawi yang tadi dikatakan orang Randu. Bentuknya hampir sama, ukirannya hampir sama, tapi ini sudah diarahkan kepada souvenir. Ukiran-ukirannya pun sudah mulai berubah tidak seperti yang tadi digambarkan, tetapi lebih kepada bentuk dewa pelindungnya. Setiap goresan pada motif mandau memiliki makna, simbol kehidupan, dan pengingat akan alam semesta. Seperti pacat menunggu pada gagang mandau memiliki arti menunggu kedatangan waktu. Pada bilahnya bernama pacat bertumpu yang berarti untuk tolak bala. Sedangkan pacat beranak bermakna menjalin persaudaraan. Pada ukir sarung mandau yang bermotif antu laut memiliki makna sebagai penjaga dari orang yang berniat jahat. Dan penyirat sarung pemusat air memiliki arti pengumpul harta benda. Di kelompok masyarakat Randu, pengrajin itu bisa lestari karena mandau sendiri itu sebagai alat bagian daripada kehidupan masyarakat masih digunakan sebagai alat sehari-hari. Sehingga pengrajinnya itu masih tetap ada dan lestari. Karena ada banyak di kelompok-kelompok Dayak sendiri mulai hilang budaya menempa dan membuat mandau. Dari nenek kakek saya tuh memang saya buat. Sampai sekarang saya. Dan lagi saya tuh turun menurun tuh namanya mau saya alihkan dengan anak saya. Sampai pun cucu saya, cicit saya.
Jadi biti seperti maka aku semua tanya. Jadi kepenting dengan keperlu yang kutanya. Ku menyurah satu sebuah mandau yang berguna dengan hari sepembe kacang saguna. Baik adik nambayam pala Manau maupun isau sudah ku tarima, tapi ku beri pesalit untuk anakku yang muda. Saya berharap mandau itu ke depan lebih dikembangkan lagi. Masyarakat kami sebenarnya juga tidak mau kalau mandau ini padam begitu saja. Supaya mandaunya itu secara lestari yang baik. Jadi semuanya bukan hanya di provinsi. Jadi seluruh dunia itu harus tahu mandau. Mandau adalah saksi perjalanan panjang masyarakat Dayak. Dari senjata perang menjadi pusaka kebanggaan. Dari nenek moyang menjadi warisan budaya yang dijaga generasi muda. Bukan hanya sebilah senjata, tetapi ada keberanian dan kebanggaan yang akan terus bercerita kepada dunia.